Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan ponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 3 tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Jauh Wulan membongkar, masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat ponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam 13 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Bahkan maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengaku bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi saat ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial A 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat Z duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017-2025. Saat melancarkannya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas buatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim
mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili, bahkan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan ponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 3 tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Jauh Wulan membongkar, masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat ponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial Z ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam 13 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Bahkan maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengaku bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi saat ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial A 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat Z duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017-2025. Saat melancarkannya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau 8 huruf A Jungto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas buatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta
mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili, bahkan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan ponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 3 tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Jauh Wulan membongkar, masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat ponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam 13 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Bahkan maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengaku bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi saat ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial A 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat Z duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017-2025. Saat melancarkannya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau 8 huruf A jungto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas buatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025.
Mirisnya, tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025.
Mirisnya, tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini, Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025.
Mirisnya, tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta
mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili, merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan ponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 3 tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jatabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Jauh Wulan membongkar, masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat ponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam 13 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Bahkan maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengaku bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi saat ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial A 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat Z duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017-2025. Saat melancarkannya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau 8 huruf A jungto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas buatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim
mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili, bahkan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan ponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 3 tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Jauh Wulan membongkar, masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat ponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam 13 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Bahkan maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengaku bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi saat ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial A 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat Z duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017-2025. Saat melancarkannya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau 8 huruf A Jungto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas buatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025.
Mirisnya, tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini, Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025.
Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim
mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili, pakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan ponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 3 tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Jauh Wulan membongkar, masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat ponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam 13 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Bahkan maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengaku bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi saat ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial A 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat Z duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017-2025. Saat melancarkannya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas buatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta
mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan ponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun.
Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 3 tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Jauh Wulan membongkar, masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat ponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam 13 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Bahkan maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengaku bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi saat ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial A 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat Z duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017-2025. Saat melancarkannya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau 8 huruf A Jungto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas buatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi, lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas. Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili, 52 tahun, sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja, bahkan saat ZA duduk di bangku sekolah menengah pertama. Adapun pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestro Bekasi hari ini Senin 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menerangkan korban membuat laporan polisi pada 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Dari keterangan kedua korban, mereka mendapatkan pencabulan dan persetubuhan sejak usia 13 dan 14 tahun oleh tersangka MR. Atas laporan itu, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi hingga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan flash disk. Barang bukti itu berisi video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara korban dengan tersangka. Kombes Mustafa menjelaskan korban berinisial ZA ini adalah anak angkat tersangka yang diadopsi sejak usia 1 tahun 4 bulan. Kemudian peristiwa pencabulan terhadap korban ZA ini dimulai sejak ia berusia 13 tahun atau mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Sementara korban SA merupakan keponakan tersangka. Kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap SA terjadi sejak ia berusia 14 tahun atau tahun 2017 hingga 2025. Saat melancarkan aksinya, tersangka selalu memberikan ancaman untuk melukai hingga tidak membiayai korban. Kombes Mustafa juga menegaskan bahwa tersangka sudah ditangkap sebelum kasus ini viral di media sosial. Pihaknya baru melakukan konferensi pers saat tengah menguatkan keterangan saksi dan barang bukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 8 huruf A jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kasus ini membuat geger warga Babelan, Kabupaten Bekasi lantaran pelaku merupakan ustadz yang dulu dihormati karena kiprahnya di lingkungan masjid. Berdasarkan penelusuran Tribun News, MR atau Masturo Rohili merupakan pria kelahiran 1973 atau kini berusia 52 tahun. Ia merupakan tokoh agama terkenal asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendamping korban, Wulan Mustika, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa tersangka juga terkenal di kalangan Habib sekitar Jabodetabek. Wulan menambahkan, maksud kami meski dikenal sebagai tokoh agama namun pada kenyataannya Masturo Rohili tega berbuat jahat. Lebih jauh, Wulan membongkar masyarakat sekitar rumah tersangka turut mengakui bahwa Masturo sebagai sosok tukang kawin. Ia disebut-sebut sudah berkali-kali menikah. Wulan mengatakan Masturo Rohili menikahi perempuan yang lebih muda. Kini Masturo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 September 2025. Pelaku terancam pidana 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polres Metro Bekasi menangkap MR atau Masturo Rohili 52 tahun sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak angkat dan keponakannya sendiri selama bertahun-tahun. Adapun aksi pencabulan maupun persetubuhan tersebut dilakukan sejak kedua korban berusia 14 dan 13 tahun. Keluarga korban mengaku MR sering memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga untuk menekan korban. Bahkan korban diminta mengirim video tak pantas.
Kedua korban yakni anak angkat pelaku berinisial ZA 22 tahun dan keponakan pelaku berinisial SA 21 tahun melaporkan kejadian ini pada 7 Juli 2025. Mirisnya tindakan bejat MR sudah berlangsung sejak korban masih remaja.